Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-Mukarram, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, telatah Wonorejo, para kiai, orang tua kami di pengurus ranting Nahdlatul Ulama Wonorejo bersama ibu kami Muslimat NU Wonorejo. Gak umurnya kan itu siapa? Itu mas tuh ya. Yang kami hormati pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kencong, yang kami hormati sahabat ketua Satuan Koordinasi Cabang Barisan Ansor Serbaguna Kencong, sahabat Komandan Selamat Vino beserta stafnya, sahabat Emon, yang mana cabang mengharap ada 7 sahabat Hendrik di cabang Kencong. Saya malah berharap ada 14. Yang saya hormati juga sahabat di sini juga ada jajaran Satkorcap dan juga jajaran yang selalu bertanggung jawab pada pendidikan pelatihan Banser di cabang Kencong. Ada sahabat Ridwan Hamid, ada sahabat Taufik Effendi, dan juga ada sahabat Ali Saifu yang mulai dari awal di klub dasar Banser di cabang Kencong pasti selalu akrab dengan Dan Ali Saifu sampai pagelaran terakhir di pelajar ke-6 kemarin ini. Oh, belum terakhir. Saya ralat sampai pada diklatcar baru-baru ini angkatan ke-6 yang diselenggarakan oleh Satkorcap Banser Kencong. Yang kami hormati sahabat ketua pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kencong, sahabat Ubed. Iki mampu bingung, ini domainnya panitia apa PAC? Ketika panitia sing ngangkat di panitia sapa kok kental men. Lek ngangkat dhewe sampeyan SK-ne piye? Masuk ketua PAC meng-SK dirinya menjadi ketua panitia. Repot iki sampeyan akreditasi ini. Iku akal-akalannya pembawa acara apa akal-akalannya tuan rumah sebelum ngerti. Iki jan masyaallah nyerantu ketua PAC dadekno panitia. Lah perlu apa niku slip gajine sama tarik kabeh. PHP aja. Yang kami hormati juga sahabat Satkoryon Banser Kencong, sahabat Hasan bersama seluruh stafnya dan juga seluruh satkorkel se-anak cabang Kencong dan seluruh anggotanya, dan juga semua sahabat ketua pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Kencong yang malam hari ini dapat hadir bermuajahah dalam acara tahalulan atau bahasa nasionalnya halal bihalal. Setelah sekian lama kita mengarungi waktu dalam durasi 1 tahun Hijriah, sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan, di mana dalam 1 bulan penuh awake dhewe ning pangeran didiklat, menahan lapar, menahan haus, menahan menyentuh perempuan. Kudu kuat kuwi. Wong Hindu sing level brahmana yo duwe lakon jenenge upawasa utawa poso. Ora mangan, ora ngombe, ora demek perempuan. Lek ketika dhek gak kuat dadine lek jejere Kusmawe dadi Bathara Karang. Sing saiki dikenal jenglot. Nah, ketimbangan sama tadi jenglot. 1 bulan penuh awake dhewe ning Gusti Allah ditempa dididik. Harapannya awake dhewe mendapatkan sertifikat sing rupane awake dhewe kembali kepada fitrah. Sertifikat gak ketok fisik,
Gak kayak awal ketika malah dikelatsar PKD, Susbalan, Susbantim, Suspelat dan juga pendidikan pengkaderan di ansor lainnya, yang mana ketika kita sudah melalui semua tahapan-tahapan pelatihan awal untuk sertifikat dengan stempel sah tanda tangan basah. Tapi lek teko Gusti Allah awal dhewe apa? Wujudnya adanya perbaikan ketika kita sudah melampaui pendidikan latihan itu sertifikat awal dhewe. Ketika saat durungnya poso awal dhewe ngapusi sedina ping 7 bar posan sedina ping 3 berarti ada kemajuan. Sisanya sing papat apa? Siasat. Iso awal dhewe gak ngapusi tapi ngakali. Kan beda kalimat, beda hukum lek begini. Nggih. Jadi ketika perbaikan pada diri kita terasa awal dhewe nglakoni perkara malih perkara apik iki malih enteng, perkara elek iki malih isi. Itu berarti sertifikat kita tuh. Tapi kok ketika datar flat-flat lain, semari digembleng poso saulan penuh, udah pancet sing biasa nguyuh ning pinggir dalan tambah ning tengah dalan, itu berarti kan malah bahaya. Jangan-jangan ada tahapan-tahapan yang tidak dilalui selama puasa Ramadan. Umumnya maghrib jam 5 muncul seperempat sore, iki jam 10 isuk wis maghrib. Bahaya. Pertama-tama marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat inayah taufik hidayahnya kita pada malam hari ini sampai detik ini diteguhkan hatinya sehingga kita memiliki niat untuk bersama-sama memangku panjin atau ulama melalui kesatuan Banser yang kita banggakan. Kita menyelenggarakan acara halal bihalal dan kita hadir semua di sini dengan niatan untuk membersihkan kesalahan satu sama yang lain, menghilangkan hatam antara personal satu dengan personal yang lain, sehingga sepulang dari sini sudah tidak ada lagi yang perlu dirasani. Gak usah ngerasani kayu dengan ini, kayu soalnya ngatur-ngatur gak ngepam, gak tahu dudang tuding, itu surah usah. Kita sudah berangkat sini niatannya halal bihalal. Sepulang dari sini sudah kita mulai lagi lembaran baru, kita ciptakan salah yang baru yang lebih bermartabat. Dan kesalahannya gak bermartabat, besok harus lebih bermartabat. Dengan semua himah yang sudah ditanamkan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita wujudkan dengan rasa syukur. Masih terngiang syariat-syariat Allah kepada kita, sehingga kita itikat baik kita pada malam ini disatukan dalam satu bentuk acara dengan tema meneguhkan hikmah Banser militan. Maka dari itu dengan seluruh rasa syukur malah kita ikrarkan pada tahmid dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap dan senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia sempurna yang menjadi imam kita, yang menjadi pengharapan kita dalam hal pengaduan amal kelak di yaumil akhir. Manusia yang bisa meninggalkan suri tauladan yang bisa diemban dan diserap oleh seluruh bentuk umat manusia di seluruh penjuru dunia, sing beda kulite, beda sukune, beda rase, beda gaya pikire, beda keyakinane, beda cara memandang tentang yang maha kuasa, itu bisa menyerap tinggalan yang ditinggalkan Rasulullah SAW. Merupakan Nabi Muhammad itu oleh Allah diciptakan dan diturunkan ke bumi sebagai wujud manusia yang sempurna, sak sempurnanya manusia. Berarti kanjeng Nabi Muhammad manusia sempurna, iku yang ngalami apa yang dialami oleh manusia pada umumnya. Nggih nate luwe, nate gerah, gitu. Kanjeng nggih nate ngalami ditundung dulure, diusir dulure, nggih nate disakiti. Tadi lumrahe kanjeng Nabi Muhammad adalah manusia yang terdiri unsur-unsur membentuk daging, kulit, belum dan semacamnya. Sehingga ketika kanjeng Nabi disakiti dia berdarah. Ketika Nabi Muhammad disuruh ke Taif, tenriko teng dulure diusir, diantemi watu
sampai kedua kaki Nabi Muhammad itu berdarah. Waktu itu direncangi kalian Zaid bin Harithah. Itu menunjukkan bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna. Lek enek sampai wong awake dhewe dantem watu lumrahe catu kok gak catu, iku perlu diteliti. Jangan-jangan iku mati limban. Kanjeng Nabi nggih nate ditagih hutang. Pernah pada waktu usai jamaah bersama Sayyidina Umar, kanjeng Nabi didatangi orang Yahudi nagih hutang pongok-pongok nyendanya dengan kanjeng Nabi. Sayyidina Umar marah, meh disikat kono. Tapi kanjeng Nabi karena orangnya haris, bijaksana, dicegah. Jadi lek sampai misalnya hutang, tahu ditagih, berarti umat kanjeng Nabi. Soal kanjeng Nabi nanti ngalami ngoten niku. Itu sama tanggung Mas Hendri. Pernah gak nagih hutang? Dan dari sisi manusia yang sempurnanya ini, sepeninggal kanjeng Nabi Muhammad wafat, sahabat-sahabat itu pun berkumpul dan memusyawarahkan dan mengambil keputusan berani bahwasanya risalah nubuwah, risalah kenabian itu sudah selesai kepada Rasulullah SAW, tapi Islam melalui hadis dan Al-Quran yang ditinggalkan itu harus tetap lestari. Dan sahabat merasa mampu untuk melestarikannya karena sahabat itu sangat tahu dan sangat akrab sekali karena Rasulullah SAW adalah manusia biasa yang sempurna. Walaupun ada kaidah Muhammadun basyarun lakal basyari. Itu karena ada sisi kewahyuan intelektual ketuhanan yang dikuasai oleh kanjeng Nabi yang manusia-manusia lainnya tidak mampu menguasai. Dan merasa mampu sehingga Islam bisa sampai ke KWDW ada Malaysia ini dari bangsa mergawasilah sahabat berani mengambil keputusan menjadi khalifah pengganti Rasulullah, menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Betul kali Rasul 500 tahun sebelum kanjeng Nabi. Nabi Isa alaihissalam manusia yang tidak sempurna. Dia memiliki sifat keistimewaan yang tidak bisa ditirukan oleh sahabat santri-santrinya. Ndut digeben dadi manuk, wong picek didulur dadi melek, wong lumpuh dipupuk bisa mlaku. Wong mati iso urip. Mlaku ning dhuwur banyu ora teles ngambang. Dan mboten nate gantos rasukan. Dan tidak satupun sahabat-sahabat santri-santri Nabi Isa alaihissalam waktu itu yang mendapati Nabi Isa itu dahar dengan lahapnya sebatas buah sampul. Kenapa? Karena Nabi Isa diberi bekal oleh Allah. Dan Nabi Isa ngersakne luwe pingin mangan enak cukup dipupuk wetenge soalnya. Terus sampean duwe amalan tak rawon mesti rawon. Gak usah harus warga kok mari mangan rawon. Itu Nabi. Jadi hal-hal istimewa kayak ngono sahabat yang ditinggalkan setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah merasa tidak mampu menggantikan posisinya untuk meneruskan pesan-pesan risalahnya, pesan-pesan dalam wahyu yang dibawanya, maka mereka sepakat mengeluarkan SK Tuhan kepadanya. Wah itu berarti Tuhan ya, gak mampu ada ya. Ada yang tulisan liane, ini dicap Tuhan lain bahaya. Melane sahabat-sahabat Rasulullah SAW berani seperti itu karena Allah memang menciptakan kanjeng Nabi di tengah-tengah manusia sebagai wujud manusia yang sempurna dengan semua sisi kemanusiaan yang dimiliki. Dan zaman Nabi Isa biyen niku awake dhewe ate rasan-rasan, ate ngapusi, mboten saged. Efeknya langsung terjadi saat itu juga. Pernah ada suatu ketika Nabi Isa duduk, ada penduduk wanita liwat, wong wedok lewat, gendong anak. Karena pengen guyon mungkin tipe-tipe selengean wong Yahudi Israel kan gajel-gajel. Mungkin DKI Nabi siji jauh 10. DKI dawuh pingine pangeran dhewe sing dawuh ciri-ciri wong Israel.
Walaupun ayat ini anifadholukum alal alamin, bahwasanya sukunya Quraisy, umatnya Nabi Musa alaihissalam itu diistimewakan dari makhluk-makhluk yang lain karena mereka pemasok Nabi paling banyak. Tadi mau wajah liwat gitu anak dikatakan Nabi Isa. Lha yo ben ngene apa? Jawabane celeng. Tutu omah dari celeng tenan. Spontan. Suatu ketika ada pasangan rumah tangga suami istri mengadu kepada Rasul Isa alaihissalam telah terjadi percekcokan. Sing wedok iku ngapusi. Dituduh ngapusi engkel-engkelan ngarep Nabi Isa, akhirnya pancet gak gelem ngakoni bahwa dia itu bohong, terus akhirnya sing wedok itu mati seketika itu juga. Berarti sekitar percekcokan wong wedok salah mati. Umpama awake dhewe zaman saiki Nabi Isa alaihissalam akeh duduk nang kene. Jadi alhamdulillah kita ada dan hidup menjadi umatnya Nabi yang membawa pesan rahmatan lil alamin. Sebijak-bijaknya umat adalah kita sebagai umatnya Rasulullah SAW karena kita dituntut untuk arif menyikapi. Tidak ada kutukan spontan, tidak ada hal-hal seperti yang dialami oleh para umat-umat pada Nabi sebelumnya, kayak Nabi Lut, umatnya tadi dihudani waktu akhirnya dipatung kabeh gara-gara seneng kode lanange, seneng rogo-rogo bolongan sing kudu aduhe. Nggih dong Nabi Lut umatnya. Maka dari itu, dari seluruh rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada Rasulullah SAW, dari sekian banyak sejarah sirah tentang perjuangan beliau yang mana hanya untuk kemakmuran dan kesejahteraan umatnya dalam segi rohani dan jasmani, monggo kita mengikirkan bacaan sholawat sebagai salah satu wujud rasa cinta kita kepada kanjeng Nabi dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat-sahabat, komandan-komandan yang saya cintai, saya harap setelah halal bihalal malam hari ini rasa cintanya jenengan dan kesatuan jenengan itu terus terpupuk dan semakin teguh. Sampean iki junudun min junudillah, para laskar di antara laskar-laskarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pamrihnya hanya satu, apa? Manut kiai, bela kiai, dadi bentenge kiai. Kiai sing piye ya kiai sing hadiah. Kultural maupun segala pokoknya sing aswaja anadiah ini sing patut kita bela. Jadi sebelah yo akeh sing gawe titel kiai. Suwi-suwi lek wis tuwek lek Gus kan jeneng. Lek tuwek mungkin Nur Suki ya dadi kiai Nur Suki. Ya masuk ke sampean belani kan enggak. Nek jeneng bene ndeleng maklum Gus kan gitu. Tadi ibarat martil, banser itu adalah ujung kepala martil yang pertama kali merasakan benturan dengan benda di depannya atau benda yang ditempa. Coro kayak untuk paku sampai pucuke martil lempeng antar depannya petil sing berbenturan langsung dengan paku. Makanya sama wesi ecek masih keren paku ini gak mendelep pedile cuwe. Niate ngemblas no paku malah pakune gak ambles pedile sing cuwe. Masih kok. Nek kene tertuliskan militansi. Awake sakjane kudune iri karo golongane sebelah minum sebut saja Wahabi. Wahabi mereka itu sedikit tapi solid militan. Ketika ada temannya berujar ngomong fatwa dawuh ning sosmed atau ning mana media apapun, omongannya kuwi keliru, maka kawan-kawannya itu akan berbondong-bondong membela dan membenarkan omongannya koncone kuwi sampai jadi populer. Lah wae dhewe kancane tato saya jempol putih ben biru ning Facebook e ora gelem kok. Apa meneh ndukung ngono kuwi ya. Nggih napa boten? Nggih. Kancane upload manuk kenari itu manuk ae.
sing apa laman Facebook resmine ranting ngupload kegiatan ngepam pamai ngelek liyane sing rodok meling-meling video singkat real. Jadi dimulai dari hal sederhana, ayo awake sempatne mempopulerkan produk-produk kancane, produk-produk sahabat kita. Entah itu postingan berupa gambar, entah itu gambar wong lanang apa gambar wong wedok wis dijempol. Ketika dianggap iku kok ora seneng ora pantes yo ojo dikomentari, yang komentarnya itu bisa dilihat publik, di inbox, di japri, di parane omahe. Soalnya ketika ket diklatsar kan wis diwarai sing jenenge tabayun. Tabayun apa? Ngopi. Tadi tabah iki yo niki tabayun niki ngopi. Terus medan kanane, gak seneng kopi, yo kon tuku tok ya mesti ngopi. Ngopi acarane. Ngeteh ngopi. Napa kok mesti ngene? Apa? Iku bojoku. Misale. Jadi tidak terus dikomeni sore apa wae kan malah ketok lek ora gak solid. Wong sebelah tambah guyu-guyu. Ayo berlomba. Bahkan aku delok postingan laman resmi Facebook PJ pun yang nge-like itu cuma kadang wong 40, 36 ya Allah, kadang anggotanya itu meh ewon ya. Gimana junudillah sing kelambi goreng-goreng izinkan ayah izinkan ibu jempol kae gak kuat kok kan hormat kuat ning gandrik kon post up gulung-gulunge mentan kok kuat totok sampai telung dino rong bengi iki jempole postingane PC. Itu sederhana ya, tapi efeknya itu luar biasa. Ketika postingan teman kita itu populer, itu secara tidak langsung akan nindes postingan-postingan minhum yang sifatnya itu menyerang awake dhewe. Ketindes nih, minimal pertama yang berada di sampean. Ketika berada teman-teman kalian dipenuhi oleh aktivitas sampean di sosial media, maka beranda mereka juga akan terpenuhi oleh kegiatan kita aktivitas. Mas Albas, ketika udah jempol, misalnya aku jempol postingan Mas Ubed, ketika sampean konco mbak aku pasti kan muncul kan. Pernah Takin baru saja menyukai Mas Ubed, sebelumnya kan tidak suka. Baru saja ini. Jadi itu harapannya wis pokok saya militan. Sahabat-sahabat, ada cerita. Belum, cuma metang-metang aku metang tidak suka. Tabayun gue. Tabayun iya ngopi. Tabayun ngopi. Sampai lek zaman dalam kadrane takoni kanca tabayun iki apa? Saman minta penjelasan ilmiah apa penjelasan singkat? Penjelasan ilmiah apa? Ompreng kosong, banyu putih, kayu, korek, bubuk, gula. Diramu dari siji, kayu ini dibom, ompreng tumpang nekai banyu digodok terus sampai umuk, gula kopi campurno, deleh gelas disundai, diudek diseruput, tabayun. Itu penjelasan ilmiah. Penjelasan ringkas saya ya ini mau ngopi. Jadi ada cerita masalah militansinya awake dhewe. Rumiyin ceritanya tanya zaman dia. Ketika menjelang terjadinya perang Badar, ada yang ingat gak berapa jumlah pasukan Muslim ketika perang Badar melawan kafir Quraisy? Saya kira organisasi sehingga jenengui dan itu etota itba itu tabarukan jumlah pasukan Muslim ketika perang Badar. Jadi angka kombinasi kutu 212 loh. 212 ini malah nenek sinto gendeng, sebarang katung. Jadi ada sebagian dari mereka Muslimin tahu syahadat itu berkhianat, merasa tidak mampu menghadapi kaum Quraisy, kafir Quraisy yang kelihatan berbondong-bondong, akeh jumlahnya.
Sehingga itu turun ayat munafik itu. Mereka pun berkhianat sehingga berkurang pasukan muslim. Nah, dari sisa pasukan muslim itu, militansi yang dimiliki, padahal imannya pengen anyar-anyar loh sahabat Ansor waktu itu. Sahabat Ansor, penduduk asli Madinah, iman ketika didatangi sahabat Muhajirin bersama Rasulullah datang ke Madinah, sehingga mereka sangat luar biasanya sahabat Ansor. Mereka merelakan tanahnya, merelakan status keluarganya. Status keluarga orang Arab zaman itu harganya mahal. Jadi gak syukur-syukur orang angkat ini dulu, gak syukur-syukur jadi gengsi tinggi. Merelakan status keluarganya, mengangkat saudara beberapa sahabat Muhajirin. Itu Masya Allah, muka-muka wadah sahabat Ansor kencong itu bisa apa istilahnya, ketularan, keikhlasan, kehimaan, ketinggian sejo yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Ansor pada waktu masa Rasulullah SAW. Sebelum perang itu Kanjeng Nabi mengajak sahabat untuk berperang di kota. Karena Kanjeng Nabi merasa bahwasanya Madinah itu adalah rumah tinggalnya sahabat Ansor, penduduk asli Madinah, sehingga kita lebih menguasai peta. Terjadi perang itu menang. Itu Kanjeng Nabi. Terus salah satu sahabat orang sing tanglet dengan Kanjeng Nabi, sahabat Ansor, sebut saja Hendrik misalnya. Karena memang Tensirah buat disebutkan jenenge salah satu sahabat. Hendrik teng mriki bukan namanya tapi dadi domir. Kritik. Tanglet teng Kanjeng Nabi ngapunten Kanjeng Nabi. Ide berperang dalam kota niki murni saking Allah Taala. Napa inisiasine pun panjenengan? Apa umpama niki inisiasi panjenengan kula badhe usul umpami kok niki murni dugi Allah Subhanahu wa taala, monggo bareng-bareng dibudalne. Kanjeng Nabi pun dawuh bahwasanya ini inisiasi saya. Terus sahabatmu umpami niku inisiasi idene jenengan kula usul. Karena kami sahabat Ansor pribumi sini lebih menguasai kota Madinah. Dan panjenengan bersama seluruh sahabat Muhajirin yang ada di Madinah ini adalah warga baru. Maka kami usul agar pertempuran ini tidak diselenggarakan di kota, tapi di lapangan. Ono lapangan padang pasir. Di sana ada sumur namanya Sumur Badar. Sambil menyampaikan strategi kalau perang Badar tak marah. Sampai wong Islam menguasai Sumur Badar itu menjadi salah satu kunci kemenangannya. Wong Islam mengalahkan kafir Quraisy yang jumlahnya berkali lipat banyaknya. Itu jumlahnya sama PR dari RTL. Iku lek wong muslim sing ditinggal para munafik iku mau kok goyah ora solid, ora utuh. Saling menguatkan. Iku remuk. Insya Allah Islam tidak sampai ketika perang Badar Islam kalah. Awal dewi zaman sekarang menghadapi musuh-musuh yang sama dengan jumlah kecil namun kemampuan. Maksudnya kemampuan ini dalam hal menguasai sosial media, dalam hal memutar balik fakta, dalam hal memanipulasi data itu lebih banyak dari kita. Contoh DNANE mungkin awal sampean mungkin yang akrab yang WA grup enak share-sharean video wong putih pelaminan putih-putih dicegat polisi. Pernah ada kiriman. Padahal itu framingnya video kuwi bahwasanya mari kita lawan pemerintah PKI yang menyerang ulama, menyerang ini buktinya para kiai dihadang oleh polisi dan bla 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 bla. Framing semua terus kayak narasinya mesti begitu. Padahal itu video zaman rusuh pemilu dengan ini loh, 2019 ya. Nah itu. Dan sekarang framingnya NU menyerang Wahabi. Saya framingnya
Narasi apapun yang mereka lontarkan melalui ustadznya, melalui tulisan postingan-postingan artikel mereka di sosial media khususnya, itu pasti framingnya ini NU yang lahir, padahal kita ini kan bereaksi dari aksi mereka. Itu tidak mereka katakan. Mereka yang jarak disik, AWDW balas lah, itu di framing bahwasanya kita yang menyerang mereka. Jadi menunjukkan bahwasanya AWDW itu musuh yang pinter memutarbalikkan fakta, memanipulasi data dan semacamnya, dan tidak mau diarani menurut. Jadi ketika enek siji misalnya Mas Emon misalnya, Mas Emon golongan mereka ngomong salah neng Facebook, itu diserang orang-orang ini, konconnya solid belanya dengan argumen bu copy paste, bu ngarang, bu ngawur, bu hasil lindur, terus yang penting membela sampai sing nyerang komentar pas-pasan. Itu mereka seperti itu. Nah, AWDW yang secara kuantitas itu lebih banyak, masuk gak iso ini. Harapannya dan Ridwan kan kita ini sebagai masa depannya Nahdlatul Ulama. Masa depannya itu AWDW kita di legenda. Dan menurut Mbak Ridwan lagi, legenda itu lahir tidak dari kuantitas tapi kualitas. Biasa dolaran mobil legenda loh. Baju legenda. Sing berkualitas. Jadi saat desa misalnya tahun ini beda pilihan lurah, sisi tim sesi A, sisi tim sesi B, sampai sekarang jangan dibawa ke dalam skop organisasi, tetap rukun gue organisasi, dan jangan sampai menjadi penghalang terus malah malas kegiatan, malah malas teko. Kalau ngapa Mas Rasen mulai bareng, kayak golongannya Pak Iki, iya, apa beting dicolongi, kalau sambil itu kan proyek beting, di ansor, di banser, ada kan hikmat kepada cita-cita sing wis ditoto, ditirakati, didungani kalih Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, diwiriti karo Kiai Haji Wahab Hasbullah, dikonceki digoleh fatwa hukume karo Kiai Haji Hasyim Bisri Samsuri, diwasilai kalau Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, dan dipetiskan cahayanya oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Siapa yang meragukan kewalian 5 orang tadi? Syekhona Khalil, Mbah As'ad, Mbah Hasim, Mbah Wahab, Mbah Bisri Samsuri. Mereka itu solid. Bukan berarti mereka dalam pribadi ego masing-masing tidak mempunyai kepentingan yang berbeda, banyak perbedaan. Namun untuk satu himah perjuangan, satu cita-cita besarnya Nahdlatul Ulama, mereka mengecampingkan kepentingan-kepentingan, mengedepankan ukhuwah kerukunan. Wah, ada istilah Islam wasatiyah itu ada juga. Mulane AWDW ketika di kelas kemarin dikenalkan sak liyane ngopi, tabayun, ada juga tawazun. Mengambil keputusan tidak langsung tasdes tapi melalui pertimbangan-pertimbangan. Tawa bikinmu, zun itu tawazun barimu. Terus kadok tabayun, tawazun, mari ngopimu, terus kadok. Setelah kita tabayun, baru kita tawazun. Dipertimbangkan, wah berarti ya tidak keren. Jangan sampai misalnya Mas Hendri tengok-tengok, wah tapi buat kene ngomong, nyapa? Manuk hilang. Ada proses kopi dan itu. Langsung ambil vonis bawahnya ketika topeng lewat manuk masih hilang. Soalnya dengan tahu minyak. Jadi tawazun segala sesuatu dipertimbangkan kalau dengan rokok. Rokok ketika rokok itu made in handmade ya, rokok handmade ya. Dengan kanan dewe. Pasti itu mempertimbangkan kapasitas daya sedot ambekannya AWDW tak bisa. Kemampuan paru-parunya AWDW ketika ngekuk itu sak kilo tekanan.
Torsinya berapa? Jadi naker cengkeh, naker pako ini kok kabeh mbako. Mlentenge diatosi apa dilembui. Wis tau aja. Berarti bisa menikmati sebenarnya. Lah tidak melalui langsung. Biasa mbako putihan, mbako tambeng, mbako meturo, mbako kuning-kuning, yang enggak, yang tidak apa, enggak tahu nggak cengkeh, atau tipis rokok, rokok kancane nggawa mbako keong, langsung dilenteng dikandeli, enggak usah cengkeh sebut, geblak, gong, wayang meong malah jenggong. Jadi antara ngopi dan ngudut itu memang keterkaitan yang tidak bisa terpisahkan. Mulai kita dulu melampaui di kelas sebenarnya tidak lanjut ya, pemantapan dan semacamnya. Sajane enek. Cuma antusiasme anggota itu kurang paling kacer-kacer. Siap hadir wayah hari-harinya. Kalau mana bos jangan. Tunggu bayi. Anu ngapunten niku mungkin ngeteraken anu. Penake anggota ngoten niku nggih. Nggih. Penake anggota iki oleh tanggane bayi, oleh tanggane mati, oleh kering, oleh hujan deres anggota. Lek tua gak oleh. Oleh. Tanggane mati gak oleh, hujan deres gak oleh, kering gak oleh. Gak duwe bensin gak oleh. Bojone nesu gak oleh. Wis wong teko lek metu wae teko. Lah anggota oleh. Ngapunten dah niki kelemahan dhewe ngono. Kalau gak teko kuwe iki, wong iso kon deret dadi saiki kudu kelemahan. Saya ngapunten telat dambe. Tasik ke sana. Sampai jam 10 gak teko. Waduh ngapunten kesiren banget. Gila ya. Ada 1 bulan kemarin kan masih diklat. Semoga efek hasanahnya masalahnya itu ngimpact organisasi yang kita banggakan itu. Bukan berarti saya dan sahabat jajar-jajaran di sini itu gak ngoleh sama repot. Ketika repotnya itu bisa dikondisikan, itu ya ayolah dikondisikan. Dari kekompakan kita, misalnya ini kumpul bareng-bareng, kan kayak energi positif loh, ada bunga. Energi sama kerasa gak kerasa, percaya gak percaya, energi itu ono dalam hal seperti ini. Ini yang memupuk chemistry, Kok intinya memupuk rasa saling keterkaitan emosi satu dengan yang lain. Aku senang sama ini. Soalnya kan aku yang dawuh, juludun mujan ada tul. Ya. Laskar, itu roh ya, itu ada tentara. Ketika diakrabkan digaduh-gaduh loh, itu akan menemukan kecocokan dan mereka akan saling mencari kecocokan. Contohnya jagungan ini, pojok kono, ono wong loro seneng Liverpool, loro seneng Madrid. Tas teko mesti saya seneng Madrid kelompok kono, Liverpool mesti ngono. Iku juludun mujan ada tul. Ketika chemistry terbangun, pada senang punya murid-murid bangsa, bangga bahwasanya saya memakai segi 5 merah di sini bergambar pisau sayap apa? Nah, pisau sayap dan ini siroh apa domir lafaz jalalah Allah. Berarti asini guys sampai ngerami menganyam logo Banser sama droning PUPR apa itu namanya? Pokok kita Banser itu aslinya jenenge oleh produk pesantren ya. Ada nilai-nilai tasawuf. Ada nilai-nilai tasawuf. Tasawuf adalah hal yang sangat ditakuti oleh para kaum Wahabi. Karena itu kekuatan kita. Kekuatannya itu sing wis diwaris oleh zaman Wali Songo, bahkan sahabat yang pertama kali turun di Indonesia sebelum Wali Songo. Wonten sahabat yang baru sing Aceh, makamnya wonten. Namanya makam papan tinggi di Aceh itu wonten sahabat sing makam di Sareatan. Tasawuf akhirnya untuk memerangi agar tidak ada yang mendalami,
itu mereka menganggap sesat praktek tasawuf termasuk hal-hal yang mendukungnya kayak torekoh, manakib dan semacamnya. Biar tidak ada energi ego yang kayak kekuatan. Itu dulu dari mulanya filosofi logo-logo sing di dada kok logo. Di dadanya Mas Mimo, dadanya jenengan, dadanya itu orang ngawur. Orang ngawur. Jadi bengkok loro kiri ini masih lafaz jelas bahwasanya ketauhidan kita sudah ditanamkan sejak kita pertama kali lahir diajari tauhid Allah Ta'ala. Seperti halnya Kanjeng Nabi, berat Kanjeng Nabi yang Mekah, lahir di Mekah, neng kono dikongkon dakwahne ngenalin Tuhan yang Maha Esa, di mana neng kono masyarakat terus terbiasa nyembah Tuhan yang banyak. Wakil kono Lata Uzza Hubal Manak dan semacamnya berhala-berhala. Apa toh ngenalnya? Nom Tuno, maksud Tuno ini yatim piatu melok bae, moro-moro ngalok bah, lek Pak D, sing sama ngapain kelintu, sama nyembah patung berhala kelintu. Wah nyembah apa? Nyembah Allah sing moho ngatur, moho nguasai alam jagat niki. Nanti wis mek siji gak ketok bisa. Wong aku ae lho sing sembahane wakil 10 masalah gak mari-mari utang ora Rasulullah kok mbok tawari Tuhan siji ora ketok bisa. Berat. Mulang junub ning wong Arab di mana Arab kondisi air itu angel. Dan bersuci yang paling utama dikenalkan syariat Islam nganggo banyu. Tapi yang ngakoni sahabat. Muslim yo gelem tandang gawe gelem junub yo atus mek banyu walaupun banyu angel. Walaupun itu jarene sing wis tau hijrah, tau ziarah Makkah Madinah itu ademe luar biasa lagi. Bagaimana kalau di depan tadi ngomong Kanjeng Nabi itu memiliki hasanah intelektual ketuhanan yang tidak dimiliki manusia-manusia yang lain. Rohaninya mampu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga apa yang disampaikan itu mandes menghadapi wong. Contohnya Kanjeng Nabi dahulu kiamat yang mana waktu pelaksanaan proses model tata caranya itu gak jelas seperti apa dan tidak diberitahukan. Tapi dia percaya loh. Ada iman bahwa memang kiamat itu akan ada dan pasti datang. Itu yang Kanjeng Nabi Muhammad yang menyampaikan gak mungkin mandes. Misalnya aku ngomongin sama sok ben sampean lek tukang ngapusi, tukang jarak kancane, tukang delik nang sandale kancane ben gak ero terus kok dipek, sok ben kuburan dukule malih. Macam menjawab kok tahu-tahu wong. Wis tau dikubur sampean lek gelem sedekah pateng ngerti sungai ya? Sungai ini Smiley kayak Mas Panjul jadi apa sih? Nama Sultan. Sumpah nih suaraku dikancani wong ayu. Enggak percaya undang di sini. Jadi aku menyampaikan. Aku menyampaikan itu ada geram-geram kontroversi karena tidak memiliki hasanah intelektual ketuhanan yang luar biasa. Makanya awal diri ketika di dasar ada materi-materi sifatnya doktrin aja. Enggak pula ketika di kelasar itu tidak ada sesi tanya jawab. Karena itu doktrin bukan diskusi, bukan kuliah, bukan panelis, bukan simulasi kelompok capek dan semacamnya. Itu doktrin sampai tanamkan kudu ini dan kudu manut. Dan sama kudu khusnudon kalau saya keimanutan itu mau karena memang untuk pola yang saya kira disuruh ke zaman kayak gini. Ketika pondasi wadah rapuh, itu mamang. Kemarin kalau melokok sahabat-sahabat melokok itu matur ngerawi hal waliullah Habib Soleh Tanggul. Sing siang itu balik merasa sanksi dengan apa yang kita lakukan saat ini.
merasa sanksi dengan apa yang kita lakukan saat ini dan kebenaran apa yang kita tempuh saat ini mengorganisasi. Baik Bang. Bahayanya ketika fondasi keorganisasiannya tidak kuat. Ono tokoh berpengaruh, anggaplah sepuh, ngomong dawuh hal yang berlawanan dengan keyakinan yang selama ini dipohonkan, ditanamkan, dikurikulumkan yang awal dewe. Nanti goyah nggak awal tidak kebetulan. Oke, cari ini wes diakui menurut diakui. Banyak orang tua kita yang pada posisi sangat dihormati, pada posisi sangat ngalim lah. Namun dalam hal sosial media mereka tidak dibekali kecerdasan seperti kita. Contohnya misalnya aku tadi kiai misalnya, pinter ngaji sembarang kalir, cuma aku gaptek sosial media. Orang ngerti seluk beluk sosial media. Informasi pertama yang saya terima itu benar dan masuk akal benar, dan itu kan menjadi pendapat dan itu menjadi keyakinan dan itu menjadi bahan pembicaraan, bahan ceramah dan seterusnya. Kita harus bersikap. Neng uang tetap hormat, tapi ketika dawuhnya kok tidak sama, bahkan enggak, orang usah diketok, orang usah dielok. Dawuh Kiai Haji Marzuki almarhumlah ya, Mas Surabaya. Ketika terjadi iktiraf antaranya guru sekalipun dengan kitab, maksud kitab ini ilmu yang kita ketahui itu menangkan kita. Karena bagaimanapun guru sosok itu manusia, cek duwe nafsu, lah kita bak nafsu. Jadi ketika awal dia wis dibekali ilmu, entah mulai PKD di Klatsar sampai PKPNU tentang Nahdlatul Ulama beserta akidah-akidah di dalamnya. Ketika ada orang luar berpengaruh dengan bersuara lantang menyatakan bahwa kita ini salah, keluar bahkan meleset dari rel misalnya, tetap kita, tapi kita menangkan pengetahuan kita, hasil pelatihan awal itu itu menangkan. Tetap ya kita pegangan tak. Begini Maulana Habib Lutfiyahnya Pekalongan tetap tasibkan NU. Banyak yang ngalim-ngalim sepuh yang tetap di NU. Karena memang NU ini gak sekolah tapi ditirakati. Jangan pasti patutlah preferensi tirakati bahasa masyarakat kita memberikan NU. Orang gemen-gemen, orang asal-asalan. Beliau itu Hadratus Syekh. Itu apa gelar yang gak sembarangan. Hadratus Syekh. Jadi sahabat-sahabat, emblem dan semacamnya yang kita pakai ini marilah kita banggakan, tapi dengan penerapan yang baik. Terusin Mas Jamsuri, ojo den mekodin, ojo mil mekoramil, ayo mil mekoramil, ojo samuban bingsa. Kita mewakili alma mater kita. Ketika kita meninggalkan efek ramah, efek apik ini lingkungan, otomatis alma mater kita tidak apik ini lingkungan. Lah udah sampai dong Leo. Disiplin bangsa. Tapi sumai tetap namanya seramah minimal nyawang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para zuriat yang sumeh-sumeh. Itu orang akan senang. Tidak perlu pakai pamflet, flyer, perekrutan anggota. Pasti para wali, para orang tua itu mendorong putra-putrinya agar langsung masuk ke badan otonomnya Nahdlatul Ulama. Ayo melalui saya berserket sampai hati. Jangan sampai terkesan jadi apa? Sampai meninggal malah enak semuanya. Oh itu organisasi biro jodoh umpamanya. Kalau bangsa arek kuat-kuat isi coro kon nengguluk kon ganger kon bulut rong dino gak tau kuat gak usah dikirim lek dimangku kan. Karena memang teruji dari latihannya, mentalnya. Jadi
jangan sekali-kali pesan kula merasa iri dan merasa minder dan merasa tidak nyaman. Semisal ketika melakukan pengamanan ulama yang datang oleh penanggung jawab, istilahnya komandan lapangannya, kita ditaruh posisi pertigaan. Kita terus iri sampai sahabat yang ditaruh posisi pengawalan ketat, pengawalan melekat, iso bareng, iso jejer, iso salim. Rasanya salim, salaman, ngambung tangan itu adalah wujud kegiatan fisik sing ketok motor. Ketika udah tulus melakukan pengamanan beliau kiai mengamankan acara pengajian sehingga ulama kiai kita bisa leluasa menyampaikan ilmu yang didapatkannya sehingga bisa dimanfaatkan dan ditularkan oleh audien umat yang mendengarkannya. Barokah salim itu awal itu. Barokah walaupun awal gak bersentuhan tangan, tapi awal serius, saestu, tenangan, jogo kelangsungan acara itu mau lancar. Itu otomatis kiai mau balik, ulama sing masih seneng. Kadang-kadang kalau nanti di daerah kula di daerah Kasihan ini kan boten. Bayar ini meduk atau di mobil soan, bingung kangen kesandung-sandung banser sing pengin rawan. Oke, sakne. Jadi hasilnya lek profesional, insya Allah dan Ridwan itu sepaham, sepemahaman. Iya kalimatnya. Podo pikirannya mbak aku. Podo. Sing pengawasan melekat wis melekat, yang lainnya jaga pos-pos keamanan. Lah udah sibuk salaman melok kuyu orang penyusup bola tim tawo melok kuyu sekarang malah. Cedera ya kita sing bisa apa? Elek bangsa. Jeneng belo kiai. Guru ya wis to. Lah awake dhewe tawakal pasrah inabah ning Gusti Allah, awake dhewe ngepam. Walaupun jarak kita terkait perang 100 meter karo Mbah Yai ini, itu insya Allah sing ngatur barokahnya nih Gusti Allah. Ketika sampean tulus, energi ketulusannya sampai di rumah malaikat rahmat digamunggah ning langit ning Gusti Allah diridani, insya Allah barokah sampean itu bisa jadi lebih banyak karo sing cedhek. Amin. Soalnya sing cedhek kan pamrihnya gak eruh awake dhewe. Ngambung tangannya Umar, para wali, para aulia ini, ketika ngambung kan pikiran berhenti. Enak bang, Allah semari ngambung tangannya. Orang sing ngurut tabarukan, laporkan golek berkah. Enak sing kayak kebangga-banggaan yang terus ngambung tangannya ini. Orang sing sempat-sempatnya selfie, salah, mas bangsa. Ketika selfie lo umurnya tumbak. Baru kelinting dia. Dimpet lah. Lek panjang rezeki. Iya, lek panjang rezeki. Insya Allah dengan lek ditektir salaman misalnya Habib Lutfi di Yahya Al-Mirawuh salaman. Ulama siapa? Mesti salaman. Wis nyaman. Sama sawang Jokowi mlaku ning rawon karpet merah nyawang pengawal sini bodyguard diwasikan asik nggak bodyguard ini sini pos kono halo pos 1 halo cat. Jadi perjalanan sampai ke kendaraan itu lancar dan nyaman dan merasa aman. Jadi kita itu yang sedianya mau mengamankan malah ngerepoti kan bumerang gitu. Slang maksud bumerang ini blunder ini niatnya apik tapi malah fatal, malah nyilakane. Sama dari back niatnya menghalau bola, tiba-tiba bolanya malah melakukan gawang itu. Untuk ngapain kiper Liverpool lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Saat langsung niki pada acara kita kan sepakat nih halal bihalal, tahalal. Saya pribadi ketika ada salah selama ini mulai dari Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan kemarin sampai hari ini dan pribadi dengan saya mohon maaf lahir dan batin
dengan menpol panjenengan semua yang hadir di sini, ketika ada apapun salahnya kepada saya, entah sengaja tidak, saya maafkan lahir dan batin. Jadi keadaan kita itu adalah 00, kosong, wis. Kita bikin lagi yang baru. Kita bikin yang baru. Yang mampu kan 01. Sekarang karena malamnya sudah terganti kita kosong. Jadi awal dari tadi pancing termasuk Larno apa agamnya masyarakat akhirah. Dunia itu adalah ladang persemaian kehidupan di akhirat. Ketika awal dari dunia tenanan, corong geuritan ini diambil tenan, diburu-buru lemah sing gembur tenan, pukule mari itu pasti api. Dan daudane jebulane penak. Dan daudane penak ora tugel-tugel ditandur siji-siji, iya urip kabeh. Itu harapannya benih-benih yang kita tanamkan dan organisasi Nahdlatul Ulama. Wis yakin. Ora usah mamang. Ono angin kaya apa ae, ono bisikan kaya apa ae, mbuh tangga mbuh liya sing bisiki. Itu ora usah goyah ketika bisikan itu mengajak kita berpaling dari Nahdlatul Ulama. Ketika berorganisasi ini kesatuan bangsa, ora usah nyawang sapa satkor kele, ora usah nyawang sapa satkor yone, sawangan banseri. Jabatan satkor tuh, satkor yon itu gak selamanya. Kita di banser, di ansor itu sak suwi. Yang NU insyaallah beberapanya sampai tinggal, sampai mati. Jadi jabatan itu wis kan ya seketika tak penak mbek satkor saiki kan sampai ganti iso pilihan maneh. Ya kan ngono to. Jadi saiki sabar sih ketika mendapati pimpinan komandan yang komandonya kebijakannya itu gak cocok berkarepe awake dhewe. Syukur-syukur lah awake dhewe gelem mudut karo ngopi. Tabayun bertawazun. Gitu. Dan itu seperti salam bangsa ini.